Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa-siswi sekalian. Kelas 10 Matematika Peminatan. Masih bersama dengan saya, Ibu Erna Wahyuni. Apa kabarnya setelah PTS? Semoga semangat. Terima kasih, kemarin nilainya lumayan. Besok ditingkatkan lagi di UAS. Semoga menjadi lebih baik. Materi kita hari ini tentang persamaan eksponen bentuk kuadrat. Ini persamaan eksponen yang ketiga ya, setelah yang pertama dan kedua bisa dicari di link YouTube Ibu sebelumnya. Yang akan kita bahas hari ini adalah persamaan eksponen bentuk kuadrat, melibatkan bentuk kuadrat. Sudah pernah dulu di SMP ya. Sekarang kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan eksponen. Baik, silahkan diawali dulu dengan berdoa, biar berkah apa yang kita pelajari hari ini. Kita awali dulu dengan mengingat persamaan kuadrat. Jadi barangkali ada yang lupa, nah sekarang Ibu ingatkan lagi. Jadi nanti tidak ada alasan lupa lagi ya. Jadi Ibu punya X plus A dan X plus B di sini, kita kalikan. X dikali X, maka kita dapatkan X kuadrat. Kemudian X dikali A dikali X ini ya, jadi AX, kemudian X dikali B dapatnya BX, kemudian A dikali B dapatnya AB di sini. Nah, yang di tengah ini sama-sama mempunyai variabel X yang beda hanya koefisiennya saja, maka bisa kita jumlahkan menjadi seperti ini, A plus BX plus AB gitu ya. Nah, sebagai contohnya kita akan memfaktorkan bentuk kuadrat, misalnya kayak gini. X kuadrat min 7X plus 10. Berapa hasilnya? Itu. Berapa hasil X yang memenuhi? Nah, dari persamaan di atasnya tadi, maka untuk A plus B-nya ini sama dengan min 7 ya, kan koefisiennya X kan. A plus B sama dengan min 7. Kemudian A dikali B sama dengan 10. Dilihat dari konstantanya. Ini A plus B-nya adalah 10. Kita mencari dua angka, kalau ditambah hasilnya min 7, kalau dikali hasilnya 10. Berapa? Itu. Ini feelingnya harus kuat ya. Berapa kalau ditambah min 7, kalau dikali 10? Angkanya harus sama, atas dan bawah gitu. Ternyata kita dapatkan A-nya min 5 dan B-nya adalah min 2. Berarti kita bisa substitusi ke sini. X min 5, X min 2. Min 5 dan min 2 diperoleh dari sini. X min 5, X min 2 sama dengan 0. Maka, karena ini kan dikalikan hasilnya 0, maka kita peroleh X min 5-nya sama dengan 0, atau X min 2-nya sama dengan 0, diperoleh dari atasnya. Sehingga kita peroleh hasil X-nya, X sama dengan 5, karena ini pindah ruas, atau X-nya sama dengan 2, dan 2-nya pindah ruas. Gitu cara memfaktorkannya. Ada contoh lain untuk koefisien E kuadratnya nggak 1. Kalau tadi kan koefisien E kuadratnya 1 ya. Kalau sekarang nggak 1. Misalkan kayak gini. 2E kuadrat min 5X min 3 sama dengan 0. Bagaimana cara memfaktorkannya? Kayak gitu. Nah, ini salah satu cara yang Ibu tawarkan. Kalau misal kalian bisa memfaktorkan dengan cara yang lain, yang mudah, yang logis, dan benar, itu boleh. Ini cara Ibu. Nah, kalau memfaktorkan di depan E kuadrat ini tidak 1, kalau tadi kan 1 ya, sekarang kan 2, maka dituliskan di sini 2X bagi 2. Kebetulan kan di sini 2X kuadrat. Kalau misal di sini 5X kuadrat, berarti di sini ditulisnya 5X bagi 5. Gitu. Ikut yang koefisien dari E kuadratnya. Kalau di sini 10X kuadrat, berarti ya 10X bagi 10. Begitu. Nah, hampir mirip seperti tadi, kita mencari dua angka. Kalau ditambah itu hasilnya adalah min 5. A plus B sama dengan min 5. Kalau dikalikan, hasilnya adalah perkalian dari ini, 2 dan min 3. Karena kan tadi koefisien E kuadratnya enggak 1. Jadi 2 dikali min 3. A kali B-nya adalah min 6. Kalau tadi A dikali B-nya itu 10, karena kan 10 dikali 1 di sini, makanya 10. Nah, kalau koefisien E kuadratnya enggak 1, jangan lupa dikali 2 kali min 3 sama dengan min 6. Kita nyari dua angka, kalau ditambah sama dengan min 5, kalau dikali sama dengan min 6, berapa? Ternyata
min 6 dan 1. Min 6 tambah 1 pas ya, min 5, min 6 kali 1, min 6. Nah, tinggal kita substitusi ke persamaan yang tadi, berarti 2x min 6 dan 2x plus 1. Diperoleh dari yang bagian kanan ini tadi. Nah, dari sini ada yang bisa kita bagi dua kah? Kelompok sebelah kiri atau kelompok sebelah kanan yang bisa kita bagi dua? Ternyata kelompok sebelah kiri ya, karena ini kelipatan 2 semua. Maka 2-nya kita bisa keluarkan 2x min 3 kayak gini. 2x dibagi 2 kan x, kemudian min 6 bagi 2 kan min 3. Nah, 2-nya ini bisa kita sederhanakan sehingga faktornya tinggal x min 3 dan 2x plus 1 saja. Berarti x min 3 sama dengan 0 atau 2x plus 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 3 atau x sama dengan min setengah. Begitu? Nah, untuk persamaan kuadrat seperti ini nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan eksponen gitu. Jadi, persamaan eksponen bentuk kuadrat dikerjakan dengan cara pemisalan menjadi bentuk kuadrat gitu. Contohnya seperti apa? Misal ada soal kayak gini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 9 pangkat X min 12 kali 3 pangkat X plus 27 sama dengan 0. Bagaimana cara menyelesaikannya? Itu berarti caranya kita misal 9 ya, itu ada 9 pangkat X. Ini kita harus main feeling juga. Di sini 9 pangkat X, di sini ada 3 pangkat X, maka untuk 9 pangkat X ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2 pangkat X ya, min 12 kali 3 pangkat X plus 27 sama dengan 0. Nah, karena ini 3 pangkat 2X, maka ini pangkatnya bisa kita tukar kan, X-nya yang di dalam, 2-nya yang di luar. Kan sama aja, 3 pangkat 2X gitu. Nah, ditukar ya. Karena di sini sudah ada sesuatu yang sama, yaitu 3 pangkat X, di sini juga ada 3 pangkat X, maka bisa kita misalkan. Misal, 3 pangkat X sama dengan P, gitu. Maka, dari sini, yang ada 3 pangkat X-nya, kita ganti dengan P. Diperoleh persamaan P kuadrat min 12P plus 27 sama dengan 0. Nah, kalau sudah sampai sini, difaktorkan seperti tadi. Berarti kita dapat pemfaktorannya P min 9 dan P min 3. Kan dua angka kalau ditambah min 12, kalau dikali plus 27. Dapat itu ya. Berarti P min 9 sama dengan 0 atau P min 3 sama dengan 0. Nah, untuk P min 9 sama dengan 0, maka kita peroleh P sama dengan 9. Nah, P-nya itu tadi siapa? P-nya itu adalah 3 pangkat X. Maka kita kembalikan. 3 pangkat X sama dengan 9. Maka 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Maka X-nya kan kita peroleh nih. X sama dengan 2. Kan gitu. Kemudian yang satunya, yang sebelah kanan ini ya, P min 3 sama dengan 0, berarti kan P sama dengan 3. Nah, P-nya tadi adalah 3 pangkat X. 3 pangkat X sama dengan 3, berarti X sama dengan 1. Gitu, berarti himpunan penyelesaian persamaan di atas adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Biasanya ditulis dari yang kecil dulu, 1 dan 2. Gampang ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini agak lumayan. Ini pilihan ganda, jadi optionnya di A, B, C, D, E. Kalau kalian ujian kan biasanya pilihan ganda ya. Tinggal milih, jawabannya udah ada. Nah, kayak gini, yang ditanyakan adalah nilai dari 2 pangkat 2X. Ya, kita jawab, misal nih 2 kali 4 pangkat X plus 2 pangkat 3 min 2X sama dengan 17 ya. Tadi ada 17-nya di situ. Nah, berarti 17-nya itu pindah ke ruas kiri. Ini harusnya 17 ya, bukan titik-titik. 17-nya pindah ke ruas kiri berarti menjadi min 17. Untuk 4 diubah menjadi 2 pangkat 2. Kemudian ini ada pangkat pengurangan. Sesuai dulu sifat eksponen bahwa pangkat pengurangan itu menjadi bentuk pembagian. Kalau pangkatnya penjumlahan berarti menjadi perkalian. Kebetulan di sini kan pengurangan, berarti jadi pembagian. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2X gitu. Kemudian kita bisa hitung 2 pangkat 3 itu kan 8 ya. Kemudian yang ini 2 pangkat 2X. 2 kali 2 pangkat 2X plus 8 per 2 pangkat 2X min 17 sama dengan 0. Nah, sudah ada sesuatu yang sama di sini yaitu 2 pangkat 2X. Maka kita bisa misalkan. Misal 2 pangkat 2X sama dengan P. Maka diperoleh persamaannya 2P. Dan sini ya.
2P plus 8 per P min 17 sama dengan 0. Jadi seperti ini. Ini bukan persamaan kuadrat. Oke, sabar dulu. Biar jadi persamaan kuadrat, caranya kalikan kedua ruas dengan P. Semuanya dikalikan dengan P. Maka kan nanti yang 2P jadi 2P kuadrat, karena kan dikalikan dengan P. Kemudian yang 8 per P, 8 per P dikalikan P kan jadi 8. Kemudian min 17 dikali P kan jadi min 17P. Jadi seperti ini ya, 2P kuadrat plus 8 min 17P sama dengan 0. Kita susun biar bagus, yang ada P-nya di depan, yang konstanta di paling belakang ini supaya bertukar. Nah, dari sini kita faktorkan sesuai dengan pemfaktoran tadi. Silahkan dengan cara kalian, yang penting pemfaktorannya bernilai benar gitu ya. Pakai 2P bagi 2 boleh. Nanti kita dapatkan pemfaktorannya adalah 2P min 1 dan P min 8 sama dengan 0. Maka 2P min 1 sama dengan 0 atau P min 8 sama dengan 0. Kita peroleh P-nya sama dengan setengah atau, P sama dengan setengah. P-nya tadi siapa? P-nya adalah 2 pangkat 2X. Berarti 2 pangkat 2X sama dengan setengah. Kebetulan yang di sini yang ditanya 2 pangkat 2X ya. Jadi cukup berhenti sampai di sini. Kalau yang ditanya X-nya, nah nanti diteruskan X-nya berapa. Gitu. Kemudian yang sebelah kanan P min 8 sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan 8. P-nya itu adalah 2 pangkat 2X. Berarti 2 pangkat 2X sama dengan 8. Sampai di sini sudah ketemu jawabannya. Kita tidak perlu mencari X-nya karena yang ditanyakan adalah 2 pangkat 2X. Berarti nilai dari 2 pangkat 2X adalah setengah dan 8. Di option berarti kita pilih yang A, begitu. Nah, semoga jelas penjelasan dari Ibu ini sebagai latihannya. Yang A nanti tidak masalah ya, seperti contoh tadi. Hati-hati yang dimisalkan apa. Yang B ini ada pangkat plus, berarti kalau pangkat plus itu artinya perkalian ya. Nanti bisa diurai 2 pangkat 2X kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? Gitu. Kemudian yang C, ini 25 diubah jadi berapa pangkat berapa. Kemudian yang ini ada pangkat penjumlahan lagi. Berarti nanti jadi 5 pangkat X dikali 5. Berarti 6 kali 5. Gitu ya nanti. Silahkan dikerjakan di buku kalian, nanti di-upload di LMS-nya. Terima kasih, dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.